Tiga, dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbah Jo Jimat. Ayo dukung terus channel resminya Jimat di Radio Istana FM Bojonegoro dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke semua Jimates. Oke, salam sehat dari Mbah Jo Jimat untuk semua Jimates Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Mohon perhatian, Jimat sajian malam Jumat segera dimulai. Ingat, acara ini bimbingan orang tua dan untuk dewasa, tidak diperuntukkan bagi penderita jantung, paranoid, dan ketakutan yang berlebihan. Tiga, dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbah Jo Jimat. Ayo dukung terus channel resminya Jimat di Radio Istana FM Bojonegoro dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke semua Jimates. Oke, salam sehat dari Mbah Jo Jimat untuk semua Jimates Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Mohon perhatian, Jimat sajian malam Jumat segera dimulai. Ingat, acara ini bimbingan orang tua dan untuk dewasa, tidak diperuntukkan bagi penderita jantung, paranoid, dan ketakutan yang berlebihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya Ki Banu Asmoro mengaturkan selamat hari raya. Saya Ki Banu Asmoro mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk semua jimatres-jimatres Nusantara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita misteri bersambung dengan judul Malimunan, kisah dari suku Dayak. Kisah ini
ditulis dan dikirimkan oleh Nino Kristiandi Nelis di Desa Saipaken, Kabupaten Barito Selatan. Adapun tujuan untuk menceritakan ini adalah semata untuk sedikit memberikan pembelajaran dan pengetahuan baru bagi orang-orang yang belum mengenal tanah Kalimantan, atau tepatnya Kalimantan Tengah. Ini agar lebih memahami kenapa sebagian suku-suku Dayak di Kalimantan Tengah masih mempertahankan tradisi leluhurnya. Mereka bukannya tidak punya agama dan tidak percaya Tuhan, tapi kadang-kadang kekuatan alam yang ada di Kalimantan Tengah ini memang tak bisa diremehkan begitu saja. Dan bukankah dalam hal ini kita pernah mendengar istilah manusia itu akan lebih baik jika mau berdoa dan berusaha? Jadi, kalau kita hanya berdoa tanpa adanya usaha, maka kita tak akan bisa apa-apa. Nah, begitulah dengan pesan moral yang akan disampaikan dalam kisah kali ini. Kita akan diajarkan untuk bertahan hidup dari ganasnya hutan Kalimantan Tengah dengan mengandalkan penggabungan antara doa dan usaha. Disinilah kita akan tahu bagaimana pentingnya menghormati, menjaga, dan mengetahui situasi serta tradisi adat orang-orang di mana tempat kita berada. Semoga dengan mendengarkan cerita jimat yang berjudul Malimunan ini, kita akan lebih memahami kalau hutan Kalimantan dan segala isinya itu sangat penting bagi suku-suku Dayak. Nah, inilah cerita misteri bersambung Malimunan bagian yang keempat. Pada kisah yang lalu diceritakan, Dokter Lisa tanpa sengaja menjatuhkan obat-obat di sungai itu, kemudian diminta oleh makhluk misterius untuk dibawanya. Dengan ketakutan setengah mati Lisa pun, dia akan memenuhi apa yang diminta oleh makhluk misterius itu. Kita tak bisa membiarkan ini terjadi. Kita harus melakukan sesuatu. Sentak Rofi sembari melepaskan ikatan mandaunya dari pinggang. Memangnya apa yang akan kita lakukan? Tanya Feby tak mengerti. Kita akan lawan mereka. Melawan? Bagaimana kita bisa melawannya, Vi? Kita saja masih belum bisa melihat sosok mereka. Mata kita memang tak bisa melihat mereka, tapi ini yang bisa melihat mereka. Saud Rofi sembari menunjukkan mandaunya. Caranya? Aku akan biarkan mandau ini terbang mencari sasarannya sendiri. Baiklah, aku serahkan semuanya kepadamu. Lalu setelah memberikan keleluasaan bagi mandau tersebut untuk melesat sendiri dari sarungnya, keanehan tak terduga pun terjadi. Ya, ternyata mandau tersebut tak menunjukkan tanda apa-apa. Jangankan terbang, bergerak sedikit saja pun tidak. Kontan saja hal ini membuat Rofi menjadi bingung dan heran. Umam Rofi panik. Ada apa dengan mandaunya ya? Mandau itu tidak akan bisa apa-apa karena kesalahan memang ada pada pihak kalian. Sentak suara misterius tadi tiba-tiba yang membuat Rofi maupun Feby jadi tertegun tak berdaya. Mereka sadar jika kini hanya diberikan satu pilihan saja, yaitu menyerahkan Dokter Lisa. Dan sementara itu, jika rombongan Dokter Lisa sedang dilanda dilema berat, pada saat yang sama juga Bapak Kepala Desa Batuah pun sedang dilanda dilema pula. Tapi bedanya, dilema Pak Kades justru datang dari penjelasannya Rifki, Reno, dan Yaro. Saat itu Yaro dengan yakinnya mengatakan kalau warga yang sakit itu tidak ganas dan berbahaya.
Tapi Rifki dan Reno justru yakin dan berani bersumpah jika warga yang sakit itu kini berubah ganas dan menyeramkan. Jadi dengan penjelasan dan pernyataan yang berbeda ini, Pak Kades pun bingung harus percaya dengan perkataan siapa. Kalau begitu tak ada jalan lain lagi, Pak. Sebaiknya kita periksa dan cek sendiri saja. Ucap Pak RT akhirnya menyarankan. Saya setuju, Pak RT. Kalau begitu ayo kita datangi satu persatu rumah warga yang sakit itu. Saut Pak Kades cepat. Baik, Pak Kades. Lalu dengan hanya ditemani oleh Yaru saja, mereka segera berangkat menuju rumah warga yang sakit. Sedangkan Reno dan Rifki tetap saja kokoh tak mau ikut karena ketakutan. Apalagi bayangan adegan film zombie yang sempat mereka tonton kemarin terus-menerus melintas di otak mereka. 15 menit berlalu, akhirnya rombongan Pak Kades sampai juga di rumah salah satu warga yang sakit. Dan setelah mengetuk pintu serta mengucapkan salam, mereka segera dipersilakan masuk dan memeriksa siapa saja yang sedang sakit. Dan persis seperti yang dijelaskan oleh si Yaru, mereka sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan apapun. Mereka justru terlihat lemah dan tak berdaya. Jadi sangat tidak mungkin kalau mereka sempat berubah ganas dan memburu orang lain, seperti perkataan Reno dan Rifki. Memangnya apa yang kalian rasakan? Tanya Pak Kades memulai berbicara kepada sang kepala keluarga. Kepala kami sakit, Pak, dan badan kami juga terasa lemah sekali. Tapi kadang juga terasa sangat panas, hingga kami ingin sekali berada di luar rumah untuk mendinginkan badan. Saut sang kepala keluarga tadi mewakili keluhan seluruh anggota keluarganya yang lain. Apakah Bapak juga merasa mual? Tanya Pak Kades lagi. Ya, Pak, dan mungkin itulah yang membuat badan kami jadi lemah. Jangan-jangan ini semua gejala keracunan. Keracunan? Ya, mungkin kalian ada memakan atau meminum sesuatu yang aneh-aneh. Tidak ada, Pak. Bapak yakin? Coba Bapak ingat baik-baik. Siapa tahu ada makanan atau minuman tak biasa yang Bapak sekeluarga konsumsi dalam beberapa hari ini. Ucap Pak Kades mendesak. Benar tidak ada, Pak. Tapi kalau boleh tahu, apakah Bapak sekeluarga ada memakan daging ternak yang mati oleh makhluk misterius itu? Sebentar, Pak. Saya ingat-ingat dulu. Oh iya, Pak. Saya ingat kemarin kami ada ikut memakan daging kambing miliknya Pak Andri. Oh ya, jadi kalian ada memakan daging dari ternak yang mati itu? Iya, Pak. Tapi itu 2 hari yang lalu dan hanya sedikit saja. Wah, jadi spekulasi kami ada benarnya nih Pak Kades. Ternyata penyakit mereka ada hubungannya dengan ternak mati itu. Sentak Yaru histeris. Ya, tapi kita tidak boleh langsung menyimpulkannya begitu saja. Kita harus tanya juga warga yang lain. Saya juga sependapat dengan Pak Kades. Kita harus kumpulkan semua keterangan dari warga dulu. Kita tidak boleh sembarangan menyimpulkan atau berspekulasi seenaknya saja dalam kasus seperti ini. Kamu lihat sendiri kan, si Reno dan Rifki malah memberikan keterangan yang bukan-bukan dan tak sesuai keadaan. Timbal Pak RT pun menyetujui dan sekaligus menasihati Yaru. Iya, Pak, saya mengerti. Dan saya juga tidak akan seperti Reno dan Rifki yang tergila-gila dengan film zombie itu. Baiklah, kalau begitu sekarang kita segera datangi rumah warga yang lain juga. Kita coba dengarkan penjelasan mereka. Apakah mereka sakit itu gara-gara sebab yang sama atau tidak? Tugas Pak Kades akhirnya mengambil keputusan. Ya, ayo Pak Kades. Lalu setelah memasang rencana dan memastikan kalau semuanya baik-baik saja, mereka segera beranjak menuju rumah warga yang lain. Namun sebelum mereka sampai ke rumah warga yang lain, mendadak seorang pria yang merupakan warga desa Batua juga berlarian ke arah mereka dengan wajah yang sangat ketakutan. Ada apa Pak Milino? Kok tampak gugup dan ketakutan begitu? Tanya Pak Kades heran ketika pria tadi kini sudah bergabung bersama mereka. Anu Pak Kades, itu. Saut si pria tadi dengan nafas yang tersengal-sengal dan hampir tak mampu berbicara. Sebaiknya Pak Milino tenang dulu. Tarik nafas perlahan dan bicara pelan-pelan.
ucap Pak Kades lagi sembari mengusap-usap pundak si pria itu. Jadi begini Pak Kades, tadi saya sudah pulang dan memancing belut. Saya kebetulan lewat pemakaman. Lalu kemudian tanpa sengaja saya melihat sesosok mencurigakan yang berkeliaran di sana. Dan setelah saya coba perhatikan ternyata dia sedang menggali makam. Dan lalu kemudian apa? Desak Pak Kades tak sabar. Kemudian makam yang digalinya itu tiba-tiba mengeluarkan asap. Lalu tak lama setelah itu ada sesuatu yang bergerak-gerak dari dalam makam itu, Pak. Bapak yakin? Ya, yakin sekali Pak RT. Aduh, ada apa lagi nih ya? Celetuk Yaru tiba-tiba dengan mimik yang mulai ketakutan juga. Bagaimana kalau kita langsung periksa saja? Celetuk Pak Kades mengajak. Baik, Pak. Saut Pak RT dan Yaru setuju. Walaupun pria yang bernama Milino tadi justru tiba-tiba berusaha melarang dan hampir tak berani ikut. Hanya saja akhirnya ia terpaksa berangkat juga setelah dipaksa oleh Pak Kades. Kemudian setelah beberapa menit berjalan kaki akhirnya mereka sampai juga di area pemakaman. Dan persis seperti yang diceritakan oleh Milino, makam-makam di sana memang terbongkar beberapa. Hanya saja mereka tak ada melihat sosok yang mencurigakan berkeliaran di tempat itu. Mungkin sosok itu sudah pergi sebelum mereka datang. Bagaimana ini Pak Kades? Apa kita periksa saja makamnya satu persatu? Tanya Pak RT meminta pendapat. Ya, kita periksa saja. Angguk Pak Kades setuju. Lalu dengan tetap waspada serta hati-hati, mereka mulai memeriksa makam-makam yang terbongkar tersebut secara seksama. Pertama-tama yang mereka periksa dan pastikan adalah ada tidaknya jenazah di dalamnya. Dan sudah dapat ditebak, jenazah yang dimakamkan di sana telah menghilang entah kemana. Spontan hal ini membuat mereka semua jadi shock dan kaget bukan kepala. Bahkan tanpa sadar Milino hampir berlari jika saja tidak ditahan oleh Yaru. Celaka Pak Kades, mereka pasti jadi mayat hidup. Seru Milino panik dan gelisah. Tenang Pak, tenang. Ini bukan dunia film. Mana ada mayat hidup di zaman sekarang? Ucap Pak Kades menenangkan. Tapi kemungkinan itu bisa ada, Pak. Karena suku kita ini kan mempunyai minyak bajat dan minyak binatang. Bukankah kedua minyak tersebut katanya bisa menghidupkan orang yang sudah mati? Celetuk Yaru berpendapat. Ya juga ya. Umam Pak RT bimbang karena apa yang diucapkan oleh Yaru tadi memang ada benarnya juga. Lalu apa yang sedang kalian pikirkan sekarang? Tanya Pak Kades memastikan. Kami curiga jenazah-jenazah ini memang bangkit karena ada orang yang memasangkan kedua minyak atau salah satu dari minyak-minyak itu, Pak. Baiklah, sekarang dengarkan penjelasan saya. Jadi apa yang kalian katakan itu memang benar adanya. Hanya saja dalam masalah ini, kemungkinan seperti itu sangat mustahil. Karena orang-orang yang meninggal itu sudah lama dimakamkan di sini. Bahkan mungkin sekarang hanya tinggal kerangkanya saja. Jadi bagaimana mungkin kedua minyak tersebut mampu membangkitkan mereka? Karena setahu saya kedua minyak itu hanya mampu bekerja jika dipakaikan pada orang yang baru meninggal dunia saja. Jelas Pak Kades dengan panjang lebar. Dan setelah mendengar penjelasan dari Pak Kades ini, mereka semua termasuk Pak RT jadi termangut-mangut mengerti. Penjelasan dari Pak Kades tersebut memang tak mampu mereka bantah karena mengingat beliau bukanlah orang yang awam dan orang yang miskin pengetahuan untuk masalah-masalah mistik seperti ini. Jadi kalau begitu apa yang terjadi dengan jenazah-jenazah di sini, Pak? Tanya Pak RT akhirnya meminta penjelasan lain. Inilah yang harus kita selidiki dulu. Kasus seperti ini tidak pernah terjadi di desa kita kan? Jadi kita akan cari petunjuk-petunjuk yang masuk akal dan logis. Saut Pak Kades menjelaskan. Baik, kalau begitu apa langkah kita selanjutnya, Pak? Untuk sementara kita tinggalkan dulu tempat ini. Dan jangan buru-buru ceritakan pada siapapun tentang apa yang terjadi di sini. Itu nanti takutnya akan menjadi sebuah kehebohan yang tak terkendalikan. Ingat, sekarang kita masih punya masalah lain yang belum terselesaikan. Jadi kita selesaikan dulu masalah itu, baru kemudian kita pecahkan lagi masalah yang ada di pemakaman ini. Baik Pak Kades, Baik, Pak Kades. mengerti. Bagus.
Sekarang ayo kita berangkat. Pokoknya malam ini bagaimana caranya semua masalah yang ada di desa kita harus terpecahkan. Tugas Pak Kades mengakhiri. Dan sementara itu, pada jam dan waktu yang sama, di kapal yang membawa rombongan Dr. Lisa terjadi sebuah peristiwa yang menegangkan dan sekaligus mengharukan. Itu semua terjadi karena saat itu Rofi rela menyerahkan dirinya untuk dibawa demi menggantikan Lisa. Kenapa kakak melakukan ini? Tanya Lisa dengan berlinang air mata. Ini memang sudah tugas kami sebagai pelindung Bu Dokter. Jadi apapun yang terjadi dengan Bu Dokter itu adalah tanggung jawab kami. Saud Rofi tegas. Tapi kakak tidak harus mengorbankan diri sendiri seperti ini. Bagaimana kalau terjadi apa-apa dengan kakak saat ditawan nanti? Itu adalah risiko pekerjaan. Sebab jauh sebelum kami memilih pekerjaan ini kami sudah tahu semua risikonya. Saya paham kak, karena saya pun punya sumpah yang sama untuk pekerjaan saya sebagai dokter. Namun dalam masalah ini, apa yang kakak lakukan sekarang tidak tepat. Kakak tidak perlu mengorbankan diri untuk kesalahan saya. Biarlah saya saja yang mempertanggungjawabkannya. Tidak, desa kami sangat membutuhkan Bu Dokter. Tugas Bu Dokter lebih mulia dari tugas saya dan Feby. Jika tugas saya dan Feby hanyalah untuk melindungi Bu Dokter saja, namun Bu Dokter justru mempunyai tugas untuk menyelamatkan nyawa seluruh warga kami. Warga kami sudah puluhan tahun hidup tanpa adanya seorang dokter. Jadi kami tak akan membiarkan Bu Dokter mati konyol di tempat ini sebelum menunaikan tugas mulia Bu Dokter itu. Tegas Rofi ngotot tanpa mau mendengar sedikit pun penjelasan atau penawaran dari Lisa. Karena ungkapannya tadi memang berdasarkan dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ia tak ingin warga desa menderita seperti apa yang dia rasakan saat di masa kecilnya dulu. Ia ingat betul adik-adiknya meninggal dunia hanya karena penyakit tifus yang tak sempat terdeteksi dan diobati tepat waktu. Tapi apakah Kak Rofi akan baik-baik saja saat ditawan oleh mereka nanti? Kemudian setelah melihat kekokohan Raffi, Lisa berkata begitu. Entahlah, saya tidak tahu. Tapi yang jelas saya tidak akan membiarkan mereka membawa Bu Dokter. Saud Rofi menegaskan. Lalu karena tak ada yang bisa mencegah niat Rofi lagi, akhirnya kabut tebal yang menyelimuti kapal kini mulai bergerak untuk terfokus menyelimuti tubuh Rofi saja. Dan sebelum tubuh Rofi menghilang dari pandangan mata, ia sempat meminta agar siapapun sosok yang berada dalam kabut itu melepaskan pukat yang tersangkut di kapal. Dan selain itu ia tak henti-hentinya berpesan pada Feby agar benar-benar menjaga sang dokter hingga sampai dengan selamat ke desa Batua. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang dialami oleh Rofi dan bagaimana keadaan desa Batua? Ikuti terus cerita misteri bersambung Malimunan. Salam Jimatres, salam misteri. Au.